Ada satu hal yang membedakan kita dengan praktek di lapangan. Kita sering sekali terjebak. Saya kira Martin Luther King Jr. Memberikan sebuah ilustrasi yang cukup baik ketika dia memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu yang dinamakan charity, yang kita katakan bantuan sosial. Ketika dia menolong ada orang yang digebukin dan dirampok sepanjang jalan raya Jericho sampai ke Yerusalem. Tapi apa yang itu keadilan? Itu yang dikatakan dari Martin Luther King Jr. tadi, dia tafsirkan. Ketika kita menjamin sepanjang jalan raya Jericho sampai Yerusalem tidak ada seorang pun yang digebukin dan dirampok, itulah keadilan. Makanya sila kelima Pancasila kita itu ada keadilan sosial. Dan terus terang, hari ini gereja terjebak hanya melakukan bantuan-bantuan sosial saja. Jadi semacam pemadam kebakaran, kalau ada bencana, kasih sembako, kasih apa. Tapi kita tidak pernah memperjuangkan bagaimana rakyat mendapatkan sebuah penghasilan untuk memenuhi kehidupan dia yang layak. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan perumahan. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan keadilan dalam segala hal. Bagaimana gereja bisa berperanan bahwa tidak ada pejabat yang korupsi. Misalnya kita ambil contoh yang paling sederhana. Kalau ada seorang pejabat meresmikan sebuah gereja, walaupun dia seorang koruptor, kita luar biasa kita kejar dia. Seolah-olah seperti raja yang datang. Saya pengalaman di gereja, makanya saya bisa mengerti seperti itu. Harusnya gereja sebenarnya ambil satu sikap yang jelas. Tentu bagi orang saya terlalu ekstrim dalam hal ini. Tapi bagi saya, kalau mau melakukan sesuatu, satu proyek contoh. Kita harus bantu beberapa keluarga sampai dia keluar. Jadi bukan cuma semacam bantu satu pihak, lalu ada masuk koran, masuk TV, seolah gereja sudah berbuat. Dan lebih berbahaya lagi hari ini adalah, saya khawatir gereja-gereja sekarang mulai mengarah bukan menjadi murid Yesus, tapi murid Yudas. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita tanya, Yudas Iskariot itu cinta Yesus atau tidak? Semua akan setuju, maka dia cinta. Ada yang mengatakan tidak cinta, saya katakan dia salah kalau menafsirkan Yudas tidak cinta Yesus. Buktinya, kalau ditanya lagi, Yudas memilih uang, 30 keping uang perak atau Yesus? Kalau disuruh pilih, Yesus mengatakan saya pilih dua-duanya. Nah, inilah masalah gereja. Tapi ketika dipaksakan pilih salah satu, Yudas dengan tegas memilih Yesus dan dia buang uang 30 keping itu. Nah, ini hari yang paling berbahaya bagi gereja adalah ketika kita hanya melakukan bantuan sosial dan dalam diri kita juga, kita seperti murid Yudas. Kita ingin uang dan kita juga ingin Yesus. Ada kalanya kita dipaksa harus memilih salah satunya. Karena untuk kebenaran, karena untuk keadilan. Tapi kita takut untuk lakukan itu. Nah, tentu itu yang kita harapkan, kita mulai dari Jakarta Baru. Kalau semua orang bisa lakukan, mau keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi orang, bukan hanya bantuan sosial, maka kami yakin Jakarta Baru bisa terwujud dan kemudian akan jadi transformasi seluruh Indonesia, Indonesia baru akan terwujud. Fakta di praktik itu ada, Pak. Karena person pribadi masing-masing yang mau guide dari konstituen. Nah, sama seperti pemikiran itu kan, kalau Bapak yang muda itu juga masih salah. Kenapa orang tidak berani saya jadi bupati di Belitung Timur? Karena seorang bupati itu kalau lagi sholat bed bisa jadi imam. Kayak non-muslim bagaimana? Ini terjadi di DKI ini. Semua urusan agama itu, pembina itu adalah wakil gubernur. Di DKI dicoret dari menteri semua, nggak berani keluarin surat. Saya tidak boleh membawa itu semua. Kenapa? Karena non-muslim. Ini negara, gitu loh. Kalau kebetulan saya tidak bisa jadi imam di masjid, ya Anda cari imam lain, gitu loh. Saya memanage sini beda, gitu loh. Nah, kita tuh kontrol di situ, gitu loh. Kita, makanya saya bilang ini yang membuat kita tidak maju negara ini. Jadi kita semua seperti itu. Baru kita bercanda. Kita bercanda sama dubes kita di Cina. Si Jonan, ini cerita yang saya. Jonan kereta api. Dia kirim banyak orang ke Cina untuk belajar kereta api. Sama India. Makanya saya solusi di India. Si Jonan mau lihat, nggak berani. Nanti orang-orang turunan Cina main ke Cina. Kan? Nah, saya ditanya. Saya kan lagi mau bikin untuk pengolahan air limbah di Cina, apa yang dia kopi, Pak? Itu dubes tanya sama saya. Bapak ada masalah itu nggak? Untuk saya undang ke sana lihat. Ya Bapak kan turunan. Oh, saya nggak peduli. Saya kasih gubernur izinkan saya berangkat, saya nggak peduli. Saya pergi. Nah, bisa contoh. Ini yang menarik lagi, dia cerita.
Kita ini bukan budaya Arab loh, kita dipengaruhi India sebetulnya. Kalau kita ngomong jujur, akar bangsa kita ini lebih cenderung India sebetulnya. Kalau kita ngomong ya, jujur kita sebenarnya saya kira ini lebih cenderung ke India. Jadi tiba-tiba sekarang ada gerakan kita lebih ke Arab dari orang Arab terakhir itu. Mohon maaf aja saya bilang. Nah, ini kejadian lucu, tender dari Jeddah ke Mekah, kereta api. Yang bisa paling cepat, paling murah, siapa? Perusahaan Cina. Lalu di Arab keluar peraturan yang kerja harus Muslim. Di daerah sini dong, masuk ke Mekah nih. Apa solusinya? Suruh orang Arab kerja? Nggak mau. Nggak mau dong. Suruh orang Indonesia kerja? Nggak bisa. Orang Indonesia kerja 18 jam dianggap udah perbudakan. Ngurusin ikan 1 ton 7 orang. Di Cina 1 orang ngurusin ikan 1 ton. Ini perbandingan. Ini gimana solusi perusahaan Cina itu? Ini cerita Pak dulu sama saya. Untuk atasi itu. Oh gampang sekali orang Cina. 1 hari 5.000 kuli langsung ucapin asal buana inayah langsung Islam. Apakah Anda mau agama Anda bertambah karena pragmatisme seperti itu? Lalu Anda bangga mencatat, oh saya bisa mengislamkan orang sekian banyak hari ini. Apa betul dia betul-betul Islam atau hanya kalau memenuhi syarat? Kalau kita baca sejarah baik-baik, kenapa Kekaisaran Roma hancur? Ini sejarah dunia nih kalau kita baca baik-baik. Kenapa? Karena dulu pertama kali itu pembantaian terhadap orang Kristen. Tiba-tiba kaisarnya jadi Kristen matinya. Dia balik dong. Jadi semua orang akhirnya masuk Kristen untuk dapatkan jabatan. Nah, Bapak bisa kepikir nggak Roma seperti apa? Semua orang ngaku Kristen, padahal mereka itu masih tetap penyembah dewa. Karena kalau tidak Kristen tidak bisa dapat jabatan di kerajaan Roma. Di situlah kehancuran Roma terjadi. Di Indonesia udah banyak juga loh Pak. Misalnya saya main politik 10 tahun. Saya dipanggil beberapa orang tua waktu jadi bupati Medan mau maju. Ini kamu ini gak ada lawan mau dari sisi apapun diadu lu nomor 1. Jadi orang pengakuan nih panggil di Belitung dulu waktu jadi bupati. Masalahnya ini 93% Muslim dan kami ini rata-rata Masyumi dan tahu PBB yang menang. Abang sarankan kamu nomor 1. Abang mualafkan kamu. Kamu pasti menang 80%. Saya berhasil pengalaman. Saya jawab, abang bilang saya bagus ya. Sebenarnya saya tidak bagus. Oke, kalau abang saya bagus, abang tahu kenapa bagus? Karena saya tahu ada Tuhan, saya nggak berani main-main sama Tuhan. Itu aja. Makanya saya nggak berani minjem orang lain. Nah kalau abang paksa saya ngakalin Tuhan hanya sekedar dapat jabatan ini, abang hati-hati. Abang udah bukan jabatan saya yang seperti itu. Abang pun saya bisa makan telan hidup-hidup. Ini hati-hati bang. Nah itu sebenarnya itu yang penting buat kau bicara KONI ke depan menentukan atlet. Menentukan bina atlet yang mau dikirim siapa. Ini penting loh. Kayaknya sepele, tapi yang terjadi di kita sebetulnya. Saya kenal banyak pejabat yang merubah agama kok supaya bisa dapat jabatan. Betul Pak Adi? Iya. Saya kenal banyak. Hati-hati itu. Dulu di Belitung lebih lucu lagi loh. Saya nggak mau disebut namanya nih. Iman. Sholat aja nggak bisa mesti jadi istri. Jadi dia harus roba itu untuk apa? Ada lagi orang turunan Cina, ini lucu nih, itu kan keluar peraturan tuh tahun 80-an, direktur juga mesti pribumi tuh Pak. Sempat keluar tuh, ya, sempat dapatin proyek, waktu itu lagi smart tentang pengusaha pribumi segala macam itu, proyek. Banyak sekali pengusaha Tionghoa itu langsung jadi Islam.
sholat ke masjid, wah diterima. Karena kan orang suka, dan kalau mualaf kan Teman. orang suka lah mualaf itu. Teman diurusin. Apa yang lakukan? Korupsi nggak karuan juga. Begitu dia udah nggak, balik lagi makan lagi. Tapi itu yang terjadi, penipuan. Hampir seluruh dunia itu bukan cuma masalah Indonesia. Nah kita harus berani. Saya katakan lebih baik kamu tidak pilih saya. Saya kalau tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam. Saya sekolah Islam SD SMP. Saya bisa baca semua. Dua kalimat syahadat semua saya belajar. Gak bisa. Gak usah pilih. Tegas saja. Gak usah pilih. Fair enggak? Sama kayak gereja juga sama. Di Bantar Gebang atau di Pulau Gebang. Pendeta nggak mau bayar sewa, padahal nggak uang. Rumah susun, nggak mau tahu, usir. Nggak ada urusan. Saya dasarnya konstitusi. Bukan karena saya merasa oh ini pendeta saya, ini Kristen, nggak bisa. Anda salah ya salah, nggak ada urusan. Salah, gimana Pak? Kayak orang marah kan, kayak fanatik kan. Sudah suruh saya orang politik, Hop, kamu kalau mau menang, gampang. Jakarta banyak gereja, kamu seminggu kelilingnya 7-8 kali. Untuk ke jemaat, supaya mereka pilih kamu. Harus. Wah kamu bisa nggak dipilih, saya udah pernah ribut sama pendeta dulu waktu calon pilgub di Bangkok. Saya pukul meja depan orang pendeta, dia bilang gitu sama saya. Bapak tahu nggak partai PKS, P3 segala macam itu dapat karena dari unsur agama. Kami bisa dapat kursi pun karena di Indonesia Timur kita pakai agama. Supaya kita minta Bapak harus keliling gereja. Supaya nanti jemaat-jemaat bisa pilih Bapak. Kalau Bapak tidak mau, bisa tidak pilih Bapak. Saya pukul meja. Kalau jemaat lu beres otaknya, kali ini pasti pilih saya. Karena cuma saya yang rekam jejak terbukti, mau mati buat orang. Lu mau cari di mana lagi orang segila gua boleh. Gak nyolong duit, mau mati buat lu. Dan gua juga bukan miskin, gak gila lu. Kalau jemaat lu waras, pasti pilih gua. Gak usah kasih tahu gua Kristen gak Kristen. Karena gua punya rekam jejak terbukti. Gua berani rawang semua untuk dua orang. Bukan kepentingan saya loh, buat kepentingan kalian. Jadi kalau jemaat lu waras, pasti pilih. Untuk saat ini. Karena calon yang lain tidak punya rekam jejak untuk itu. Aku gak mau pergi. Lu bilang aja jemaat lu gak usah pilih gua. Berarti jemaat lu kan gila lu. Jadi ini konsep ini yang harus kita punya. Saya 10 tahun di dunia politik, saya kenal betul permainan seperti ini. Primordialisme, sogok monyok, saya kenal betul.